Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Dua figur, dua dunia. Satu tumbuh dari tanah kebudayaan Sunda, seorang politisi yang menjadikan nilai-nilai lokal sebagai fondasi kepemimpinan. Yang satunya muncul dari dunia bisnis, seorang perempuan yang tenang tapi tegas, mengambil alih tanggung jawab suaminya setelah ia tiada. Deddy Mulyadi dan Shirley Coanda. Dua nama yang mungkin tak pernah bersinggungan langsung, tapi sama-sama mencuri perhatian publik Indonesia. Hari ini, kita tidak sekadar menyebut nama, kita mengamati karakter, mengukur dampak, dan menguji siapa yang benar-benar memimpin, bukan hanya tampil di permukaan. Deddy Mulyadi adalah potret pemimpin rakyat dalam arti paling harfiah. Ia menyusuri kampung, bicara langsung dengan warga, hingga tidur di rumah-rumah sederhana. Namun, di balik kesederhanaannya, ada visi besar. Sebagai Bupati Purwakarta 2 periode, ia dikenal dengan kebijakan revolusioner yang menggabungkan pembangunan fisik dan pelestarian budaya. Dari taman tematik, seni jalanan, hingga kampanye lingkungan berbasis adat. Deddy paham bahwa pembangunan tidak melulu soal beton dan aspal, tapi soal identitas. Berbeda dengan itu, Shirley Coanda masuk ke dunia politik dari pintu yang lain. Ia bukan aktivis, bukan birokrat. Ia adalah pengusaha, seorang istri dari mendiang Beni Laos, Gubernur Maluku Utara. Namun saat sang suami berpulang, Shirley tak sekadar meneruskan nama. Ia membentuk citra sendiri. Dalam diamnya, ia menjalankan pemerintahan dengan gaya korporat, profesional, efisien, berbasis angka. Di tangan Shirley, birokrasi bukan panggung retorika, melainkan mesin kerja. Dan meski tidak vokal, dia menunjukkan hasil melalui reformasi birokrasi, optimalisasi anggaran, dan penguatan tata kelola daerah. Jika Deddy seperti seniman politik, maka Shirley adalah manajer sistem. Deddy menjual kedekatan, empati, bahkan drama publik demi membangun narasi yang bisa diterima rakyat bawah. Shirley justru menjaga jarak emosional, fokus pada struktur dan hasil kerja. Gaya ini mungkin tak seromantis kampanye lapangan, tapi memberi kepastian pada investor, dunia usaha, dan lembaga keuangan. Disinilah dua kutub itu bertemu, satu membangun lewat sentuhan, satu lewat struktur. Namun, mari kita masuk ke ranah yang sering luput dibahas secara jujur, kekayaan. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Deddy Mulyadi tercatat memiliki kekayaan sekitar 12,85 miliar rupiah. Angka yang lumrah untuk politisi yang sudah menjabat selama lebih dari 2 dekade. Sebagian besar berasal dari properti, kendaraan, dan kas. Tapi bandingkan dengan Shirley Coanda, yang kekayaannya tercatat menembus angka fantastis 709,7 miliar rupiah. Shirley menjadi gubernur terkaya di Indonesia. Sumber kekayaannya sebagian besar berasal dari bisnis pribadi, properti, dan warisan usaha keluarga. Sebuah selisih yang membuat kita bertanya, seberapa besar pengaruh ekonomi terhadap kekuatan politik? Apakah kekayaan sebesar itu menjadi jaminan integritas dan efektivitas dalam memimpin? Atau justru membuka ruang potensi konflik kepentingan? Di satu sisi, kekayaan membuat Shirley tak tergantung pada oligarki politik. Tapi di sisi lain, tantangan etisnya juga besar. Bagaimana memastikan keputusan tidak berpihak pada kepentingan bisnis? Sedangkan Deddy Mulyadi, yang tampil sederhana, seringkali justru lebih dipercaya karena dinilai tidak berjarak dengan publik secara ekonomi. Yang menarik, keduanya sama-sama cenderung anti partai besar. Deddy Mulyadi dikenal kritis terhadap mesin partai yang pragmatis, bahkan pernah bersitegang dengan elit Golkar sebelum akhirnya berlabuh ke Gerindra.
Shirley, meski sempat didukung partai, lebih banyak bergerak mandiri dan membangun kekuatan lewat jaringan keluarga dan relawan. Di zaman ketika partai politik mulai kehilangan kepercayaan publik, gaya kepemimpinan seperti ini justru mencuri perhatian. Kalau kita bicara prestasi konkret, Dedi unggul dalam pembangunan sosial dan budaya. Purwakarta berubah drastis di tangannya. Tapi Shirley unggul dalam reformasi sistem dan stabilitas fiskal. Ia mampu menjaga anggaran tetap sehat, menarik investasi, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dua bentuk prestasi yang tidak bisa dibandingkan lurus-lurusan, karena mereka bermain di arena yang berbeda. Tapi inilah pentingnya perspektif. Kita tidak sedang memilih siapa lebih banyak tampil, tapi siapa lebih dalam dampaknya. Pertanyaannya sekarang, Anda percaya pada pemimpin yang menggerakkan massa? Atau pemimpin yang menggerakkan sistem? Dedi membuktikan bahwa sentuhan manusiawi bisa menciptakan perubahan nyata. Shirley membuktikan bahwa stabilitas dan data bisa jadi fondasi kemajuan. Keduanya memimpin dengan gaya yang sangat kontras, tapi hasil yang sama-sama signifikan. Perlu dicatat, politik hari ini bukan soal siapa yang paling populer, tapi siapa yang bisa memberi arah. Dalam dunia yang makin kompleks, kita tak hanya butuh pemimpin yang bisa berbicara di podium. Kita butuh pemimpin yang bisa bekerja dalam senyap, membuat keputusan rasional, dan menjaga kepercayaan publik. Dan dalam hal ini, Shirley Koanda mulai menunjukkan potensinya. Tapi Dedi Mulyadi juga belum kehilangan pesonanya. Ia tetap menjadi suara rakyat kecil yang lantang, bahkan saat tak lagi menjabat. Pada akhirnya, kita bukan sedang mengadu dua tokoh. Kita sedang menakar dua gaya. Dua cara memimpin, dua cara memaknai kekuasaan. Dan Anda, sebagai penonton yang cerdas, punya hak untuk menilai apakah masa depan Indonesia lebih aman di tangan pemimpin yang dekat dengan hati rakyat atau di tangan pemimpin yang kuat dalam manajemen dan strategi jangka panjang. Karena sejarah tak pernah menanyakan siapa yang paling kaya atau paling populer. Sejarah hanya mencatat satu hal, siapa yang paling berdampak. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.